Selamat datang dalam Renungan Malam Santapan Rohani. Terima kasih Anda telah bergabung bersama kami. Inilah momen yang diberikan Allah bagi Anda untuk menenangkan diri dan menikmati waktu bersamanya. Pejamkanlah mata Anda dan ambillah posisi yang nyaman bagi Anda. Tuhan hadir di tempat ini, dan Dia menerima Anda apa adanya. Untuk memulai perenungan kita malam ini, ambillah posisi senyaman mungkin. Bernafaslah dengan lambat dan tenang. Lalu buatlah tubuh Anda rileks dalam setiap nafas. Tidak perlu buru-buru, jadilah tenang. Anda cukup ada di sini saja. Tuhan, pencipta langit, bumi, dan semua yang ada di dalamnya, memegang Anda dengan tangan kanannya. Ia ingin berbicara kepada Anda malam ini, jadi bukalah hati Anda. Bapa di surga, dalam tenangnya waktu renungan ini, aku mohon, ingatkan aku akan kuasa-Mu atas hidupku. Tiada satu hal terjadi tanpa sepengetahuan-Mu, dan tiada kebutuhan yang terlalu besar untuk-Mu. Tolonglah aku untuk tenang saja dalam kasih dan kebaikan-Mu. Markus 5 ayat 38-42 berkata, mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Bisakah kedua orang tuanya salah mengira? Apakah anak gadis mereka benar-benar hanya tertidur? Kata-kata Yesus tampak konyol. Itulah alasannya orang-orang yang sedang melayat itu menertawakannya. Karena menderita penyakit parah, tentu si gadis memang telah meninggal. Jadi, mengapa Yesus berkata bahwa sang gadis tidak mati tetapi hanya tidur? Mungkin ia mengingatkan kedua orang tuanya bahwa hidup dan mati di dunia yang sementara ini bukanlah akhir dari segalanya. Ketika kita meninggal, kita hanya tidur sampai tiba harinya kita bangkit bersama Yesus. Namun boleh jadi Yesus sedang menunjukkan lebih banyak tentang dirinya. Ia yang menang atas maut. Ia yang memiliki hidup yang sejati. Seluruh keputusasaan, jalan buntu, kegagalan, dan ketakutan Anda akan sirna di hadapan Yesus. Bangunlah, katanya kepada Anda malam ini dalam hadirat-Nya. Andalah ciptaan yang baru. Setiap momen adalah awal yang baru. Mari kita masuk dalam doa dengan hati yang penuh kerinduan. Biarkanlah setiap bagian tubuh Anda rileks, mulai dari kepala hingga kaki, dan tenangkan pikiran Anda. Tanggalkan semua gangguan dan beban yang ada, dan lupakan sejenak tugas-tugas yang menanti.
Datanglah ke dalam hadirat-Nya di mana Tuhan menunggu Anda berdoa. Tariklah nafas yang panjang secara perlahan. Mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau berkuasa atas kematian. Aku tahu Engkaulah hidupku, dan Engkaulah harapanku di setiap tantangan dan kegagalan. Aku menyerahkan semua kekhawatiran dan kesakitanku ya Tuhan. Saat ini, ambillah semuanya dariku. Bawalah semuanya dalam kekuatan-Mu, dan bawalah pengampunan dan cahaya-Mu untuk menerangi hatiku. Yesus berfirman dalam Yohanes 11 ayat 25-26. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Mari menutup renungan ini dengan doa. Bapa Surgawi, terima kasih karena Engkau menebus hidupku dengan nyawa anak-Mu. Ketika aku merasa putus asa, bantulah aku mendengar ajakan Yesus untuk meraih tangannya dan bangkit. Aku tahu, karena Dia, aku lebih dari pemenang di dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin.